pagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan kami dalam program Kehanjak 777. Kehanjak artinya sukacita. Hari ini sebelum kita mulai segala sesuatu, segala hal, baiklah bersama-sama kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, keadaan dan kondisi dunia di luar sana hari-hari ini bisa membuat iman kita gugur, bisa membuat keadaan kita semakin tenggelam dalam suasana, dalam hal yang mungkin membuat kita bisa jauh dari Tuhan, membuat kita tidak bisa lagi membuat karya Tuhan, sehingga fokus kita hanya pada masalah. Hari ini firman Tuhan mengatakan yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara dan menulis dan mengatakan yang diilhami oleh Roh Kudus, bersukacitalah senantiasa. Dalam kitab Filipi ada berapa kali, hampir lebih dari 10 kali dikatakan di situ bersukacitalah, bersukacitalah. Kehanjak, hanjak. Sukacita sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sukacita berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan oleh dunia. Sukacita tidak terkondisi oleh keadaan, tidak kondisi dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam sukacita mengandung suatu harapan, pengucapan syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan. Seseorang akan terlihat karakter aslinya ketika dia menghadapi dua hal. Yang pertama, ketika menghadapi tekanan, disitulah keluar karakter asli. Responmu menentukan keputusanmu. Dan ketika diberkati, bagaimana responnya ketika diberkati dan bagaimana responnya ketika menghadapi tekanan. Hari ini firman Tuhan katakan ketika kita menghadapi tekanan seperti ini, menghadapi keadaan dunia seperti ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang punya sukacita dalam kehidupannya? Yang pertama, dia pasti bersukacita. Karena sukacita adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Nomor 2, kasih, sukacita, damai sejahtera. Punya sukacita. Apapun keadaan, tetap ada rasa terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, punya kebaikan hati. Seseorang akan terlihat ketika dia menghadapi sesuatu keadaan, apa dia baik atau tidak. Tuhan mengatakan kita sebagai orang percaya diselamatkan dan diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Tapi kadang kebaikan kita kalah dan orang di luar sana. Justru orang di luar sana lebih punya kebaikan hati. Tapi hari ini apapun keadaan kita, mari sebagai anak-anak Tuhan kita minta daripada Tuhan. Karena juga kebaikan merupakan salah satu buah Roh Kudus. Yang ketiga, tidak khawatir. Janganlah kamu khawatir dengan apapun juga. Bagaimana menghadapi kekhawatiran? Kita berdoa datang kepada Tuhan. Khawatir memang salah satu sifat asli manusia. Itu manusiawi, bisa khawatir, bisa takut, bisa cemas. Bahkan dalam Matius pasal 6 ayat 25-34, secara khusus satu perikop dibahas oleh Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, apakah kekhawatiran kita bisa menambah sehasta saja dari jalan hidup kita? Jangan sampai karena kekhawatiran, karena ketakutan, kita tidak melihat lagi kuasa Tuhan. Yang kita lihat hanya Tuhan Yesus tidur di buritan. Sesungguhnya Yesus selalu bersama dengan kita. Tapi hari ini kita percaya
dalam setiap nafas, dalam setiap keadaan Tuhan menyertai kita. Tapi dia Bapa yang baik. Dan Ibrani dia mengatakan, dia mendidik anak-anaknya. Hari-hari ini merupakan pendidikan Tuhan bagi kita. Supaya kita semakin mempunyai iman yang cemerlang. Iman yang semakin dewasa menuju kesempurnaan. Yang ketiga, tadi mempunyai yang pertama, sukacita, tidak khawatir, punya kebaikan hati, dan punya damai sejahtera. Jangan karena masalah ini, karena keadaan, damai sejahtera juga merupakan salah satu buah dari Roh Kudus. Semuanya Tuhan sudah kerjakan, saudara. Masalah tinggal respon kita dalam menghadapi segala sesuatu. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa, punyalah kebaikan hati dan punyalah damai sejahtera. Kadang-kadang kita bukan menjadi pembuat damai sejahtera, tapi menjadi sumber permasalahan. Hari ini yang menentukan kita adalah sikap hati kita, respon kita terhadap segala sesuatu. Tuhan lebih berkenan dengan respon dan sikap hati kita daripada penampilan kita. Daripada tutur kata, daripada indahnya kata-katamu, fasihnya berbicara, pandainya, itu lebih berkenan dengan respon dan sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita menghadapi segala sesuatu pada hari ini. Dan sikap hati kita diwujudkan dalam praktek, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai berdiri teguh, berkatakan iman, perkuatkan iman kita. Saya percaya sukacita yang sudah Tuhan kerjakan, kita ambil dan kita lakukan dalam kehidupan kita untuk tetap mengatakan terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Aku membawa korban syukur hari ini kepadamu. Dan penuh sukacita dan penuh pengucapan syukur. Karena Tuhan baik dalam kehidupan. Biarlah dalam menghadapi masalah badai topan dunia hari-hari ini. Saya percaya bukan saudara sendiri. Kita bersama-sama. Seluruh saudara-saudara kita yang ada di seluruh muka bumi. Yang ada di Indonesia. Yang ada di tempat ini semua hari ini kita berharap. Semua hari ini kita berseru kepada Tuhan. Kapan badai ini berlalu? Kapan masalah ini berlalu? Kita katakan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kita hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa, dan kita lakukan apa menjadi bagian kita. Dan Tuhan pasti melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Yakinlah saudara, bahwa Dia Bapa yang baik, dan Juru Selamat kita. Biarlah ini bukan cuma merupakan kata-kata, tapi kita punya pengalaman pribadi dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Selamat pagi, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan dan memampukan kami untuk terus melakukan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah dan kami yakin sukacita yang sudah Tuhan kerjakan, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami itu menjadi milik dan bagian kami. Ketika kami punya sikap hati, respon yang baik, respon yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GPPK Karis Palangkaraya yang ada di Palangkaraya, di Tangkiling, di KDP, dimanapun berada. Biarlah Tuhan terus menyertai, memberkati mereka. Dan sukacita, damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan saudara kami yang sakit. Dan percaya Tuhan juga sudah memulihkan dan menyembuhkan mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Dan seluruh keluarga kami. Menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah di depan kami ya Bapa. Dan kami percaya kemenangan. Demi kemenangan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, permohonan dan ucapan syukur kami. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.